Inilah pura yang mempunyai aura magis dimensi alam lain yang bisa mengobati penyakit skala dan skala, segala jenis penyakit dari desti teluh terang jana dan sebagainya. Inilah 5 pura unik yang ada di Bali. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada, sehat selalu dan selalu dalam lila karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Tadastu Aignamastu, dan dimudahkan rezeki para sahabat dimanapun berada. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, siapa yang tak kenal dengan Pulau Dewata, Bali? Di Bali selain terkenal dengan keindahan alamnya, Pulau Dewata Bali juga terkenal dengan aura spiritual magis yang sangat kuat. Maka dari itu, banyak tempat di Bali yang dikenal memiliki kekuatan supranatural dengan fungsinya masing-masing. Bahkan tamu dari mancanegara sengaja berlibur ke Bali ingin melihat langsung fenomena alam di Bali, kesakralan alam yang ada di Bali, dan juga terkait culture budaya yang ada di Pulau Dewata Bali. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, kalau terkait tempat ibadah, pura yang mempunyai nilai spiritual itu banyak sekali kalau yang ada di Pulau Bali. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Cahaya Dharma hanya mengulas 5 tempat ibadah, 5 tempat yang harus semeton ketahui, yang bisa kita kunjungi karena tempat ini sangat unik, karena mempunyai nilai spiritual, nilai supranatural dengan fungsinya masing-masing. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, yang pertama ada namanya Pelinggih Ide Betara Sangyang Iswara Gegadon untuk anak-anak yang lambat dalam berbicara. Karena pada pertumbuhan seorang anak itu beda-beda. Bahkan banyak juga untuk anak-anak yang mengalami gangguan dengan gangguan bicara. Nah, kalau ada terkait gangguan seperti ini, sahabat bisa langsung mengunjungi Pelinggih Ide Betara Sangyang Iswara. Lokasi Pelinggih ini berada di Banjar Gegadon, Desa Kapal Mengwi, Kabupaten Badung. Lokasinya sangat mudah kita jumpai karena berada tepat di pinggir jalan raya. Menurut penuturan Klian Adat Banjar Gegadon, Pelinggih ini merupakan tempat untuk melukat atau mandi secara spiritual dan supranatural. Ini mandi suci maksudnya, khususnya untuk anak-anak dengan gangguan bicara seperti telat bicara, susah bicara, dan lain-lainnya. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, jadi jika ada keluarga atau anak dari semeton yang lambat berbicara bisa ke tempat ini. Jika semeton ke tempat ini, ke pura ini, sarana upakara yang dibawa untuk melukat atau mandi suci adalah pejati yang digunakan untuk atur piuning atau memberitahukan maksud kedatangan kita kepada dewa yang berstana di tempat ini. Proses melukat ini hanya bisa dilakukan setiap 15 hari sekali. Lebih bagusnya dan lebih tepatnya setiap hari suci Kajang Kliwon. Berikutnya yang kedua, Pura Melanting Jambe Pole. Ini di pura ini adalah untuk memohon kelancaran usaha dan pengobatan. Mungkin dari sahabat pernah mendengar nama Taman Festival Padang Galak yang ada di Bali. Taman Festival Padang Galak adalah taman rekreasi yang saat ini
mangkrak di mana terkenal karena keangkerannya, sehingga sering dijadikan tempat penelusuran gaib oleh beberapa para YouTuber. Nah, semeton, ternyata di tengah taman rekreasi ini terdapat sebuah pura yang bernama Pura Melanting Jambe Pule. Aura spiritual di pura ini benar-benar sangat terasa, dan jika kita ke tempat ini itu sangat merinding. Apalagi di sini didukung dengan situasi sekitar yang cukup sepi dengan pohon-pohon rimbun dan bangunan yang banyak mangkrak, karena terkait tempat ini sangat angker sekali. Nah, semeton sahabatku, kalau di pura ini berfungsi untuk memohon kelancaran usaha atau bisnis dan juga memohon proses pengobatan secara gaib untuk menyembuhkan sakit-sakitan yang disebabkan oleh black magic, ilmu hitam. Dewa atau ide sesunan yang dipuja di pura ini adalah ide Betari Melanting, ide Ratu Niang Sakti, ide Betara Sakti Ratu Gede Mas Mecaling, Ratu Ayu Mas Manik Maketel Kairing oleh ide Ratu Ngurah Ketut Malumut. Nah, semeton sahabatku, Cadharma yang budiman, salah satu informan di sini mengatakan, kalau di pura ini dipercaya dijaga oleh sosok naga yang berstana di pohon pule yang ada di dalam area pura. Selain itu juga di tempat ini dijaga oleh ribuan makhluk halus, wong samar, yang dikomando oleh makhluk halus yang bernama Gundala dan Gundali. Nah, semeton, jika mengalami masalah terkait terkena black magic, pengobatan, silahkan lunas piuning lunasice di pura ini. Berikutnya yang ketiga adalah Pura Taman Beji, penyampuhan untuk pengobatan orang yang mengalami gangguan jiwa. Pura Taman Beji penyampuhan berlokasi di tengah kota Denpasar, tepatnya di Banjar Suci Dauh Puri, Kangin Denpasar. Pura ini terletak persis di pinggir campuhan pertemuan antara aliran sungai dengan sungai yang mengalir dari arah timur. Nah, menurut informasi dari Jero Mangku, di pura ini biasanya dilakukan prosesi melukat atau mandi suci yang berguna untuk membersihkan tubuh secara niskala, secara supranatural. Dan di sini banyak yang datang kemari untuk memohon kesembuhan karena mengalami gangguan jiwa. Semeton sahabatku, ide sesunan atau dewa yang dipuja di sini adalah Ratu Gede Dalemped, Ratu Ayu Mas Mencorong, Ratu Gede Dalam Pengembak, Ratu Nyoman, Ratu Niang, Ratu Made Agung, dan Ratu Prade. Dan warga di sekitar tempat ini secara turun-temurun yakin dan percaya kalau di pura ini dijaga oleh sosok buaya kuning, di mana sosok buaya kuning ini kadang memperlihatkan wujudnya saat hari-hari tertentu. Berikutnya yang keempat, ada namanya Pura Beji, Pesimpangan Ratu Niang Sakti Kerobokan. Ini diyakini untuk memohon obat gaib dan memohon keturunan. Jadi kalau termasalah penyakit niskala itu banyak sekali, dan juga terkait tidak ada dan belum dikasih keturunan. Jadi silahkan tangkil di Pura Beji, Pesimpangan Ratu Niang Sakti Kerobokan. Pura Beji ini terletak di pinggir aliran Tukat Kreteg di Banjar Padang Kerobokan. Sungai ini terkenal cukup angker karena di sini dulunya merupakan tempat untuk membuang jenazah korban peristiwa Gestok, korban PKI. Di pura ini sangat sederhana, sahabat. Perlu diketahui, dewa atau ide sesuhunan yang dipuja adalah ide sesuhunan Niang Sakti. Menurut Jero Mangku, di Pura Beji ini
tempat ini untuk melukat atau mandi suci, di mana memiliki khasiat untuk menyembuhkan seseorang yang terkena sakit yang diakibatkan oleh ilmu hitam black magic. Selain itu, menurut Jero Mangku, di pura ini juga sebagai pelaku usada Bali, pengobatan tradisional. Di tempat ini juga bisa memohon keturunan. Banyak warga yang sudah lama belum mempunyai keturunan sering memohon di Pura Beji ini, dan di sini terdapat pemujaan untuk ide Sesunan Ratu Niang Keliki untuk memohon keturunan dan keselamatan anak kecil. Dan ini sudah terbukti. Silahkan semeton kalau sempat ke Bali dan ada kendala terkait masalah black magic dan tidak mempunyai keturunan, silahkan tangkil di Pura Beji, Persimpangan Ratu Niang Sakti, Kerobokan. Sahabatku, berikutnya yang kelima, yaitu Pura Taman Beji. Pura Taman Beji berdiri kokoh di tengah aliran Tukat Badung. Ini diyakini untuk memohon rezeki bagi para pedagang. Pura Taman Beji ini terletak di arena Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang terletak di jantung kota Denpasar. Lokasi pura ini sangatlah unik, di mana pura ini terletak tepat di tengah aliran sungai Tukat Badung. Nah, menurut penuturan Jero Mangku di pura ini dulunya berupa dugul, tempat pemujaan yang sangat sederhana. Kemudian secara bertahap pura ini direnovasi sehingga menjadi lebih tinggi dari lokasi semula, namun masih tetap berada di bawah jembatan. Aneh kan? Tapi nyata. Sahabatku, ide Sesunan yang disungsung di Pura Taman Beji ini adalah Ratu Niang Betari Sakti, di mana beliau disimbolkan sebagai pemberi rezeki dan sebagai pelindung umatnya. Jero Mangku di pura ini juga menceritakan kalau di pura ini terdapat sumber mata air, di mana mata air ini tidak pernah kering dan hingga saat ini dijadikan sarana melukat atau mandi suci. Nah, khasiat dari air suci ini bermacam-macam, dari membersihkan sakit-sakitan yang disebabkan oleh ilmu hitam maupun sebagai pelancar usaha atau rezeki. Dan di sini hampir semua pedagang yang berjualan di Pasar Badung maupun Pasar Kumbasari memohon tirta atau air suci untuk dibawa ke tempat mereka berjualan. Di tempat mereka berjualan, tirta yang ditunas di pura ini diperciki setiap hari untuk memohon rezeki dan perlindungan dari gangguan-gangguan gaib saat berjualan atau berdagang. Nah, semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, inilah 5 pura yang sangat unik yang mempunyai vibrasi supranatural yang sudah terbukti dan memang diyakini. Jadi perlu dipahami semeton, 5 pura yang admin sebutkan ini adalah sebagian kecil dari keberadaan pura-pura yang unik yang ada di Pulau Dewata Bali. Energi-energi supranatural yang dimiliki masing-masing di pura ini, jika dipercaya, keberadaannya akan mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Jadi jangan lupa juga memohon restu Syekh Yang Widi Yang Pramokawi beserta manifestasinya Sesunan, dan juga ingat berusaha. Bekerjalah dan berdoa agar mendapatkan limpahan karunia rezeki, karena sesuatu yang kita kerjakan tanpa Syekh Yang Pramokawi maka tidak akan mesari, gede angin, gede ombak. Maka secara skala dan niskala harus seimbang. Jadi semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, jika semeton mempunyai terkendala terkait problema dan terkait penyakit yang ada yang tak kunjung sembuh, bisa lunas di 5 pura tempat ini sesuai dengan penyakit yang kita rasa, sesuai dengan tempat di mana kita harus memohon.
Sahabatku, semoga informasi ini bermanfaat dan tiang haturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada.